Jangan lupa tebus saham baru BABP. Ayo tumbuh bersama Motion Banking. Ini adalah suatu persoalan yang murni tentang anak. Yang mana anak yang dilahirkan ini mendapat penelantaran dari ayahnya. Hari ini agendanya ada apa BAP atau seperti apa terus laporannya kemarin? Iya, kita ada BAP barusan gitu, tapi untuk biar lebih rincinya biar rekan saya Bang Rusdi yang untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Bang Iman mundur nih. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini kami sudah melakukan suatu pemeriksaan awal sebagai pelapor terhadap laporan polisi yang beberapa waktu lalu sudah disampaikan. Ini artinya kita membuka suatu pemeriksaan terkait dengan material yang ada dan disampaikan oleh si pelapor. Ada yang lain barangkali yang mau ditanyakan? Kapan Bang dilaporkan Bang? Kapan Bang? Tanggal 18 Bang. Ya, sekitar tanggal 18 Agustus 2021. Bang tadi bawa bukti apa aja Bang? Ya. Jadi pemeriksaan pada kali ini tentunya akan menggali materi-materi yang terjadi di dalam dugaan kasus pidana yang mungkin dapat dituangkan dalam pasal 76B sama 77 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal itu adalah suatu pasal yang membuka delik tentang penelantaran anak. Artinya pemeriksaan kali ini sebenarnya ada fakta baru yang terungkap di sini ya, yang mungkin sebelumnya belum dapat diungkapkan. Jadi persoalan ini adalah suatu persoalan yang murni tentang anak, yang mana anak yang dilahirkan ini mendapat penelantaran dari ayahnya. Apakah itu ayah biologis atau ayah kandungnya, seperti itu ya. Nah, di mana titik tuju daripada masalah ini? Nah, penelantaran itulah yang dijadikan suatu unsur yang mana didapat suatu fakta atau temuan baru bahwa sebelum terjadinya penelantaran anak ini bahwa ada upaya-upaya dari klien saya yang memberikan kesempatan kepada terlapor untuk supaya dia menjalankan tugas hak dan kewajibannya. Nah, ternyata di dalam pemeriksaan itu terbuka suatu fakta baru bahwa ketika si klien kami ini hendak mengkomunikasikan tentang anak ini kepada terlapor, ternyata upaya yang dilakukan klien saya ini juga dihambat oleh keluarga besarnya. Artinya di sini kami dapat mengembangkan peristiwa ini bahwa apa yang dilakukan oleh si Reski ini juga sebenarnya dibantu oleh keluarga besarnya. Artinya tidak menutup kemungkinan perkembangan di dalam pelaporan kami ini akan dibuka dengan pasal baru, yaitu tentang 55 penyertaan. Apakah di penyertaan itu ada persekongkolan ataukah ada pembantuan yang melawan secara hukum, itu tentunya akan menjadi bahan penelitian lagi untuk pihak penyidik, di mana kemungkinan kasus yang dilaporkan ini bisa berkembang menjadi 2 atau 3 tersangka ke depannya. Seperti itu. Dan dari pihak keluarga sendiri seperti apa sih menanginya? Keluarga mana? Katanya ada bantuan dari keluarga, persekongkolan dari keluarga. Ya, artinya ketika komunikasi ini hendak dibangun secara positif, tapi malah yang diterima itu diblokir, ditutup, komunikasi diputus sehingga hubungan antara kepentingan anak dengan orang tuanya ini juga menjadi terhambat. Artinya ada 2 peristiwa yang bisa ditekankan di dalam kejadian ini. Yang pertama, di mana ada seseorang yang pada saat ini sangat mati-matian untuk
mencari suatu kebenaran dan keadilan. Tapi di sisi lain ada juga satu orang yang sibuk lari dari muka hukum untuk lari dari pertanggungjawaban. Poin yang ingin saya sampaikan seperti ini, bahwa saudara terlapor ini kan sebenarnya juga sudah dipersoalkan di secara keperdataan ya Pak ya, yang mana ujung-ujungnya juga ada tes DNA di sana. Nah, saya memberikan pilihan sebenarnya kepada terlapor atas sikapnya selama ini. Mau ini dia lakukan tes DNA secara sukarela melalui PN Tangerang ya? Atau dia mau menyudutkan dirinya pada upaya paksa. Karena di pihak kepolisian ini, upaya paksa itu sangat dimungkinkan. Artinya dengan penjemputan, diantar betul ke rumah sakit. Itu juga menjadi hal yang menurutku perlu dia pertimbangkan secara matang. Sebab ada dua pilihan ini ya. Terhadap dua pilihan itu menurut saya juga bahwa terlapor ini masih berupaya untuk bersembunyi di dalam satu daun ilalang. Artinya dia sudah tidak punya pilihan. Kalau kami bisa menasihati mereka secara baik, artinya hadapi saja, selesaikan secara singkat, efektif, dan persoalan ini menjadi selesai. Dan itu jauh lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya dengan mengembangkan suatu isu-isu baru, mendiamkan suatu proses orang untuk mencari keadilan. Ya. Dan saya tidak selalu di dalam menyikapi persoalan ini, saya selalu membuat kompartemen yang jelas. Saya membedakan rezim sang ibu dengan rezim sang anak. Logikanya begini, katakanlah Bu Weni yang bukan datang ke saya. Siapa anakmu Bu? Keke. Keke diantarkan tetangganya ke kami, Pak Ferry ke saya. Proses ini tetap saya jalankan. Jadi jangan dilihat ini suatu hubungan sebab akibat. Nah, kalau itu terjadi ini akan membingungkan. Artinya ini ada lahir anak kecil yang harus kita akui, anak kecil itu juga bagian daripada manusia. Yang mana di dalam diri manusia itu ada kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Apa itu kebutuhan primer? Ada sandang, ada pangan, ada papan. Sekunder apa? Ya hiburan, belum lagi sekolah, kesehatan, dan lain-lain. Karena ini adalah suatu anak yang belum bisa dia untuk mendirikan haknya secara utuh. Maka orang yang mempunyai kepentingan di situ dan dia mempunyai tanggung jawab, ya suka tidak suka harus dia lalui. Dan bukan cara yang bijaksana dengan hanya bersembunyi pada suatu ruang dan menghindari suatu argumentasi. Bang, tidak adanya surat nikah mungkin jadi kesulitan tersendiri nggak sih? Tidak ada sulit sama sekali. Pasca putusan MK pasal 42 ayat 1 itu justru memberikan jalan tol bagi kepentingan anak. Putusan MK tidak melihat siapa ibunya, bagaimana perkawinan ibunya, tidak. Selama anak ini ditelantarkan, maka secara keperdataan sang laki-laki yang mempunyai bagian dari darah dan daging anak itu harus dipaksa dan ditarik untuk bertanggung jawab. Baik Pak, dengan hasil DNA nih yang belum terbukti, nah bagaimana nanti jika tidak terbukti? Saya agak kurang yakin bahwa ini tidak terbukti. Ya, kenapa? Klien saya sedari awal sudah mengedepankan tes DNA ini. Tapi justru itu suatu hal yang kebalikan dilakukan oleh terlapor. Artinya apa? Secara logika, dia tidak mau melakukan tes DNA karena takut jati dirinya terbuka di situ. Jadi dia masih mencoba. Tapi itu bukan suatu hal yang saya yakin akan mudah untuk dia lalui, tidak. Pilihannya dua, you mau lakukan secara sukarela atau secara paksa. Kalau mau secara paksa ya nggak apa-apa, akan mencerminkan bahwa Anda bukan warga negara yang patuh dan taat hukum. Dan itu sudah menandakan siapa dia. Ada batasan waktunya nggak sih untuk tes DNA sendiri dari pengadilan?
Tidak ada, hanya kami saja yang belum melakukan proses untuk tes DNA. Itu kami, karena kami anggap ada beberapa proses yang harus kami jalankan dan itu jauh lebih penting. Ya. Nah, Bahwa ini tadi ada merasa beberapa buntu nggak pertanyaan sih Pak. bahwa ini kan perdatanya mungkin Reskinya nggak ada jawaban nih sampai akhirnya sekarang ngelaporin di kantor polisi. Sebetulnya bukan buntu ya, perdata masih kita jalani gitu kan. Dan Reski mau tidak hadir di pengadilan pun nggak ada masalah, dia sudah diwakilkan kuasa hukumnya. Tapi kan ada jawaban di PN itu yang summary-nya adalah dia menolak DNA. Itulah makanya kita melakukan langkah hukum ini ya, Bang, ya. makanya karena dia sudah mencoba untuk Menolak. Walaupun nanti juga secara logika di PN juga akan dipertanyakan kenapa you nolak. Tapi kami masih mempunyai suatu jalan yang lebih sahih, yang lebih tidak terbantahkan, yang lebih tidak menimbulkan suatu argumentasi lain. Apa? Ya ketika nanti penyidik akan memerintahkan dengan surat suatu upaya paksa untuk dilakukan tes DNA. Sudah nggak bisa kemana-mana. Bahwa ini tadi ada beberapa pertanyaan dari polisi. 60 lah. Terkait apa aja mungkin bahwa ini? Sama lah perkenalan awalnya seperti apa gitu kan. Terus bagaimana Reski mengenal Keke gitu kan. Sama seperti yang saya sudah sampaikan ke teman-teman sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan tadi bahwa ini 60-an lah. 60. Kawin untuk kondisi anak sendiri sempat mengetahui ya untuk berita-berita seperti ini, apa kawin sendiri kayak masalah? Tahu. Karena saya juga sudah tidak bisa protek ya, ada dari handphone, dari TV segala macam. Cuman saya tidak ungkit kasus yang sebenar-benarnya karena belum cocok aja lah materinya. Saya hanya yang ringan aja saya bahas. Berarti memberi kayak keterangan apa ya, kayak penjelasan ke anak berapa sih kayak Bahwa ibunya sedang berjuang. Bahwa Ya, ibunya lagi sedang berjuang. Keke tahu sekali hal itu, tahu banget. Sampai kapan? Keke sudah paham masalah itu. bahwa ini sampai hari ini mungkin Reski juga belum mengeluarkan karena pun gitu mungkin ini Saya jawab ya. Aku gergetan deh kalau jawab Ya, itu. Bang Boleh jawab Bang. Jawab Bang. Saya sudah sering diwawancara Bang. Ayo Bang. Sebenarnya dengan si Reski tidak menanggapi satu hal yang sifatnya itu dari sisi konfirmasi atau jawaban itu sudah menunjukkan bentuk keputusasaan dia dalam menyikapi persoalan ini. Sehingga tidak tahu apa yang mau dilakukan. Mungkin menurut dia hal yang paling baik pada saat ini adalah diam. Mungkin diam itu emas kali Bang. Tapi bagi dia. Tapi di sisi lain bisa juga diam itu sudah mengkonfirmasi bahwa itu adalah iya. Nih. Bukan emas ya. Bukan mas. Bahwa ini artinya kan di sosial media pun bermunculan foto Akun. akun itu dengan Reski dengan Keke waktu itu. Emang seperti apa sih? Saya sebetulnya gini ya, saya bilang dari awal bahwa yang tahu persoalan ini tuh banyak. Dari awal saya bilang kalau teman-teman ingat bahwa ini bukan rahasia lagi. Itu mungkin teman-teman lama saya yang bersimpatik ya. Siapa sih ibu-ibu yang tidak tergugah hatinya? Siapa sih? Jadi banyak juga perempuan kan? Pasti punya hati nurani lah. Tanpa perlu saya cari tahu siapa, masih mereka bersimpati pada Keke. Udah pasti saya bisa pastikan itulah. Gitu. Jadi nggak ada masalah buat saya itu. Selama itu masih dalam kebenaran ya. Bukan fitnah. kawan sendiri sempat ada kayak support dari Keke sendiri untuk perjuangan itu. Oh sering, anak saya sering nitipin surat di tas. Iya. Apa bacanya? Ada nggak ya? Sering saya bawa. Ya. Nih, Keke ini suka ngelip-ngelipin kayak gini. Tuhan. Bisa dilihat ke kamera. Nih, Keke suka buat kayak gini. Sarangeo katanya kan, I love you mam. Benny I love you mam. Ini adalah tulisan jujur anak ya. Ya anak nggak pernah bohong, anak itu selalu nggak jujur. pernah bohong. Iya betul. Yang bohong itu orang besar. Iya, gitu. Iya. Itu gambarnya senyum ya? Iya, mama tuh malaikat katanya dalam bahasa-bahasa anak kecil. Jadi kalau anak kecil bilang saya ganteng, saya pasti ganteng, Bu, karena dia jujur. Kalau orang besar saya masih tanya lagi, bohong dia. Bahwa nantinya Keke ini menanyakan sosok Reski Sintrik seperti apa sih, apakah memang masih mengingat, karena kan dulu kan memang masih kecil saat itu. Saya sempat diskusi ya masalah satu psikolog ya tentang Keke juga bahwa sebetulnya masih dalam rahim pun anak itu mengingat memori.
Jadi sebetulnya dalam alam bawah sadarnya anak itu tahu memori tentang siapa ayahnya. Tapi karena banyaknya memori lain yang masuk jadi kan ketutup gitu kan, itu normal ya. Tapi Keke sendiri ya masa kecilnya dia sebelum dia tahu masalah ini dia sempat bilang, "Mama, aku dipangku ya sama artis," dan itu bikin saya apa ya? Ngenes lah sebagai ibu gitu kan. Waktu Keke masih umur 4 atau 5 tahun, masih kecil. 5 tahun kalau nggak salah. Sekarang kan dia sudah 8 tahun, sudah mulai lebih mengerti. Sudah mau 9 malah Keke. Bahwa ini mungkin agenda selanjutnya apa? Nggak ada. Kita ikutin proses hukum aja. Kalau bukti tadi kita sudah ada surat somasi, ya, baru standar lah, bukti itu belum terlalu banyak yang diminta, baru bukti awal aja diminta. Terutama somasi kita kepada pihak tergugat. Terlapor mungkin akan dipanggil kan? Nanti diagendakan sama itu mah kewenangan dari pihak penyidik ya, bisa ditanya langsung. Tapi yang jelas pasti dia dipanggil. Iya. Pasti. Abang, mungkin pasal yang disangkakan apa sih? Dan Tadi tuntutannya? pasal 76B sama pasal 77 Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu. Tapi tidak menutup kemungkinan akan dibuka pasal baru. Iya. Tergantung nanti pemeriksaan materinya gimana. Iya. Karena bisa juga nanti materi ini muncul ketika dia diperiksa. Ketika dia diperiksa, ini bisa muncul ada pengembangan. Tapi ya, saya nggak boleh terlalu bicara banyak soal itu. Biarlah mereka yang Iya. punya kewenangan di Bang, konsekuensinya apa kalau misalnya Reski gak datang lagi juga kalau misalnya paksa. tetap diam Jemput paksa lah Pak. paksa ya? Ya. Ya, saya berharap dijemput paksanya siang, jangan malam hari. Kalau malam hari perlu izin RT Bu. Oh iya. Kan kejahatan udah dibedain siang sama malam kan udah. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Pak. Nggak capek kali ya? Alamak, Bang Rumi. Aku nanya tadi. Terus dianya Minta itu udah. Tuntutannya tetap sama ya. Pembuktian siapa yang benar nih, saya atau Reski. Mari kita sama-sama membuktikan buat Reski ini. Ayo sama-sama buktikan saya atau Reski yang benar, itu aja sih. Ya kan, kalau kita tetap di pengakuan, tetap pembuktian, intinya saya akan terus aja berusaha di situ. Terus menuntut untuk Reski mengakui dan untuk membuktikan bersama-sama. Tapi alasan Mbak melapor, alasan melapor ke sini juga. Sebetulnya alasan melapor itu kan balik lagi yang saya bilang tadi, saya menuntut pengakuan. Tapi kan dalam jawaban Reski di Pengadilan Negeri Tangerang itu dia menolak untuk melakukan tes DNA, ya kan? Jadi saya harus melakukan apa? Ya, saya coba. Saya lebih diskusi dengan kuasa hukum. Akhirnya kita sudah bersepakat untuk mengajukan pidananya, mempidanakan Reski dalam pasal yang tadi disebutkan, penelantaran anak gitu. Sudah berapa kali Presiden menelantarkan anak si Reski? Dari awal kah? Dari awal? Tadinya saya berpikir tuh penelantaran itu kan tidak dinafkahi dari 0 sampai 21 tahun gitu kan. Nafkah itu tidak hanya materi ya, tapi kasih sayang, perhatian itu juga penelantaran. Ya, tidak hanya materi. Nah, tapi tidak dihitung dari 0. Dari semenjak saya hamil. Itu harus dihitung. Gitu, itu menelantarkan karena anak itu kan sudah hidup. Gitu. Kalau ini artinya kan ini terus berdiam, ya, terus berdiam, menyibukkan diri untuk syuting segala macam. Ya sah-sah aja lah, mereka mau syuting, mau jalan-jalan, mau apa sah-sah aja. Tapi sah juga buat saya untuk terus memperjuangkan status anak saya. Kecewaannya seperti apa? Kecewa enggak, saya jalanin aja. Saya jalan karena saya ingat gini ya. Apapun yang saya lakukan, ada kekuatan yang lebih besar yang saya harus tahu. Kita semua masih punya Tuhan kok, gitu aja. Kalau ini berarti dari dulu sampai sekarang Reski nggak ada nyadar untuk Nggak ada, bahkan kerabat saya telepon pun diblok oleh ayahnya. Mungkin terakhir, jika suatu pasti akan melihat pemberitaan, Iya. apa yang mau disampaikan? Ya, Sudah melaporkan juga segala saya tunggu aja itikat baiknya. Hati nurani kan saya sudah sering bilang tuh ya, saya cuma minta hati nurani. Tapi tidak ada tanggapan. Ya kita ikuti sajalah proses perdata dan pidana ini bersama-sama. Pak, untuk anak sendiri seperti apa sih? Ayahnya seperti Apa?
Anak sendiri menanyakan nggak ke Dia tahu mamanya sedang berjuang ini kan, jadi dia tidak banyak nanya karena memang pertanyaannya pun masih seputar mama di mana. Walaupun dia tahu saya kemana, saya lagi apa, cuman tidak menanyakan detail gitu aja.